Saudara-saudara jemaat yang kekasih, Shalom, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan, Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Karena oleh kemurahan-Nya, kita boleh melaksanakan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Selama sepekan, kita telah merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga. Selama sepekan, kita belajar dari firman Allah untuk menetapkan jati diri kita sebagai keluarga Kristen yang adalah bait Allah. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu dan penutupan pekan keluarga. Pelayan firman dalam ibadah, Pendeta Yahya Calvin Sigi STH, dan menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Tahbisan dan salam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi bagi kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita dengarkan nas pembimbing kita pada hari ini. Saya ambil dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian ini dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah serta manusia. Itulah nas membimbing kita pada saat ini. Kita sambut, memuji, memuliakan nama Tuhan. NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman percaya kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita dengarkan berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita muliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 37 ayat 1 dan 2, batu karang yang teguh.
kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku untuk menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Saudara-saudara, kita dengarkan amanat hidup baru. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Amanat hidup baru ini dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut amanat hidup baru, memuji Tuhan. NKB 116, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, bersama-sama kita membuka firman Tuhan pada hari ini. Sekaligus kita menutup Pekan Keluarga tahun 2020 saat ini dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Allah ini. Demikian dikatakan, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian itu pembacaan firman Allah dalam Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah, dan salam. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga 10 dalam sebuah tema, menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat. Saudara-saudara, ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan pekan keluarga yang telah kita laksanakan satu minggu atau sepekan yang lalu. Dan hari ini kita akan tutup kembali pekan keluarga itu yang kita laksanakan secara rutin setiap tahun. Kalau setiap tahun kita menjalaninya atau kita laksanakan, itu betapa pentingnya keluarga sebagai basis dan pusat pendidikan untuk pembentukan mental dan spiritualitas manusia. Keluarga-keluarga yang taat dan berhikmat menjadikan komunitas atau kelompok masyarakat yang baik. Dengan ibadah pekan keluarga yang kita laksanakan sepekan yang lalu, menjadikan firman Allah itu memberi dampak yang positif. Firman Allah itu memberi dampak yang berkuasa dalam kehidupan keluarga dan akan memberikan pertumbuhan iman, sehingga dalam keluarga kita mendapat hikmat yang benar bagi kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, menarik perikop bacaan kita saat ini dengan kalimat, "Hai anakku." Ada makna yang terkandung sebagai sebuah sapaan yang lemah lembut dan berwibawa. Yang pertama, penulis menempatkan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keluarga Allah. Dirinya sebagai bapa dan pembaca sebagai anaknya. Berarti ada tanggung jawab moral untuk menasehatinya. Juga hubungan yang akrab, yang intim antara dirinya dengan Tuhan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia sebagai penasehat. Amsal sebagai penasehat menulis, dan dia juga berwibawa, berhikmat,
untuk menyampaikan wejangan-wejangan dan hikmat itu, dia tidak hanya menyuruh orang, tetapi benar-benar dia mengajak orang lain untuk taat kepada perintah Allah. Artinya dia terlebih dahulu melakukannya agar diikuti oleh orang lain. Nah, biasa kita kalau kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang saudara biasa hanya menyuruh anak-anak kita pergi ke gereja, tetapi kita tidak ke gereja. Nah, ini yang dimaksud dalam bacaan saat ini, punya indikasi, punya makna tersendiri, bahwa bukan hanya menyuruh, tetapi mengajak. Berarti berdasarkan daripada dirinya sendiri, dia harus datang untuk beribadah kepada Tuhan dan mengajak semua orang. Saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan adalah mutlak dilakukan oleh umat Allah agar hidup sejahtera dan bahagia bagi anak-anak Allah, agar tidak terseret dalam keangkuhan, dalam kesombongan, arogansi, yakni bersandar pada pengertian sendiri tanpa membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati mengandung arti bahwa kuasa Tuhan tidak diragukan, dapat diandalkan untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Kesetiaan dan ketaatan Allah adalah cerminan dan gerak-gerik anak-anak Allah untuk meluruskan jalan bagi orang-orang yang lain. Itulah kita sebagai warga gereja, warga jemaat Tuhan. Janganlah kiranya kasih karunia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, dalam ayat yang ketiga. Artinya kasih karunia yang dimiliki, ketaatan, kesetiaan dipegang oleh anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah dan dilihat oleh orang lain, menjadi kesaksian bagi hidupnya. Di dalam loh hati artinya, yang baik itu tidak dapat dirampas oleh kuasa-kuasa lain, apalagi kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan. Dia terus tersimpan dan tidak akan hilang, punya masa depan yang indah dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Saudara-saudara, kemajuan ilmu pengetahuan manusia hanya dapat mengandalkan kepandaian dan pengertiannya sendiri, mendewakan penemuannya sendiri, merupakan sebuah kepicikan dalam kehidupan orang lain. Orang lain memandang bahwa dunia ini sudah semakin kecil, sehingga kurang membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 melanda dunia adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita umat manusia. Manusia kelabakan menanganinya. Negara-negara maju yang tidak berdaya mencegahnya. Penyakit lebih cepat menular daripada obatnya. Solusinya tinggal mengikuti anjuran pemerintah agar terhindar dari penyakit ini. Itu baik. Saudara-saudara, kembali kita disuruh untuk diam di rumah atau di rumah saja. Tidak berlebihan bahwa corona bisa menyadarkan manusia agar mengutamakan hikmat Allah daripada hikmat manusia. Tuhan yang mengendalikan dunia ini, corona telah mengarahkan manusia ke jalan Allah dan mencari kuasanya, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang diperbuat selama ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan kita pada saat-saat yang sulit. Apalagi zaman-zaman sekarang ini,
Firman Allah itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk memberikan penguatan kepada kita, untuk mengokohkan iman percaya kita, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Di masa-masa sulit tentunya kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita mau merenungkan di sepanjang kehidupan kita di masa-masa lampau. Begitu banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan. Tetapi dengan kejadian yang ada ini akan menginsafkan kita sebagai gereja Tuhan menjalani hidup, supaya hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, tinggal di rumah mulai dari bulan Maret sampai saat ini merupakan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Tinggal di rumah, mungkin selama ini rumah hanya tempat sementara. Sisa-sisa waktu yang ada dari segudang pekerjaan yang kita lakukan. Rumah menjadi tempat transit dan kita mengembara begitu panjang di luar sana. Mengembara di mana-mana, sehingga rumah itu hanya tempat transit, tempat sementara kita tinggal. Padahal rumah itu adalah tempat kita menggumuli hidup bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan seluruh kaum keluarga. Ada anak, istri, suami, semua kaum keluarga yang terhimpun di rumah itu dapat berdoa, dapat membaca Alkitab, merenungkan firman Allah siang dan malam di rumah. Itulah sebabnya disuruh di rumah saja, supaya kita benar-benar melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa rumah kita itu adalah tempat untuk juga beribadah dalam sebuah keluarga Kristen yang setia kepada Tuhan. Firman Allah saat ini akan memelihara hidup kita karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Berarti kita akan mendapat pandangan yang berharga dari Allah dan pandangan yang berharga dari manusia. Untuk itu taatlah kepada Tuhan dan berhikmatlah, agar kita sama-sama menikmati anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bahkan pelaksanaan pekan keluarga sepekan yang lalu dan hari ini kita tutup. Kiranya itu akan memberi motivasi dalam kehidupan keluarga Kristen untuk taat dan berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah dan merenungkannya, sekarang diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari vokal grup Deo Nada. Diberikan kesempatan dan disilakan. Bersujud di bawah altar-Mu Bapa, dengan wajah yang semakin tertunduk, namun hatiku terangkat, sujudku berdoa kepadamu, ya Yesus Tuhanku. Adakah jalan-Mu, oh
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mengucapkan terima kasih dengan pujian yang telah dipersembahkan oleh vokal grup Deonada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiada lain landasanku, NKB nomor 120. Silakan duduk kembali. Pokok-pokok doa Minggu 21 Juni 2020. Pertama, jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga Wongkar Bambari, Ibu Yunice Keles, Saudari Lisa Lumalo, Ibu Femi Kolowai Rompas, keluarga Tibe Lombom Bitung, Jit Samir Moses Apou, keluarga Tonto Umawa, Teresia Darome, keluarga Kaleu Sumendap, keluarga Trenggono Geru di Manado. Yang kedua, jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, keluarga Nelo Raranta, keluarga Manoi Boyo, Nyonya Priscilia Eka Singkang, Juan Sebastian Ferol Sampel, Leonal Yahya Mangetik, Penatua Dr. Andes Kayori MPD, Nyonya Ingrid Runtukahu Ruus, Bapak Julius D. Darome Eskom, Geraldi Rastavian Waloni, Koming Stella Intan Atmaja, keluarga Lumalo Kerebungu, Andini Pratama Abri, Pendeta Yahya Calvin Sigi STH, Henry Kalianto, Bapak Sebastian Nathanael Siswanto, Bapak Sukardimus Mangetik, keluarga Lasimu Karotong, keluarga Sembiri Tandirerung, dan Vanessa Lawendatu. Yang ketiga, lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Kabilaha, Oma Ros Padaga, Oma Kalengkongan Pele, Oma Mawuntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan,
Oma dan Opa Betosi Bansawena, dan Oma Ani Rampalimbo Kindangen. Yang keempat, jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Metusala Abram, Oma Lanimoto, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Karundeng Bode, Ibu Antoni Palanewen, dan Ibu Martina Runtu Lumentut. Yang kelima, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus kategorial dan lansia, panitia-panitia pelayanan BPP Orjelis, Kontaria, operator sound system, kostor, dan security. Yang keenam, kita akan mendoakan para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terpenjara yang ada dalam kekurangan dan menderita karena bencana alam. Yang ketujuh, pemerintah, TNI, Polri, para tenaga medis, dan relawan penanganan COVID-19, serta para medis yang terpapar COVID-19. Kedelapan, keluarga yang berduka cita, keluarga besar Porayotan, dan keluarga besar Vandeu Tarore atas meninggalnya seorang cucu. Demikian warta pada minggu ini. Diucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang kekal Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari Minggu tanggal 21 hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan ungkapan rasa terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan. Sepekan yang lalu kami telah melaksanakan ibadah-ibadah pekan keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan telah menuntun menyertai kami semua. Dan hari ini kami boleh tutup dengan baik, walaupun di tengah-tengah menggumuli keadaan dunia sekarang ini, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu firman-Mu selalu diberitakan, karena firman-Mu berkuasa atas kami semua, mengarahkan kehidupan kami, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan tetap taat di dalam perintah Tuhan. Karena langit dan bumi adalah ciptaan-Mu, semua yang ada di dalamnya adalah Tuhan sendiri yang dapat mengendalikannya dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini akan memperoleh tempat dalam hati batin kami semua, bahwa kami tetap taat, kami tetap berhikmat untuk melihat kejadian-kejadian sekarang ini, dalam menghadapinya dengan iman yang teguh. Itulah sebabnya firman Tuhan akan memberi jawaban yang hebat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, menjalaninya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa pada saat ini, mereka yang bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Allah, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, diberkatilah mereka sekalian, dan apa yang mereka telah persembahkan akan berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Demikian halnya yang berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan, Engkau melihat dan mengenal mereka. Dari lubuk hati yang paling dalam mereka bersyukur, menyampaikan ungkapan terima kasih atas penyertaan-Mu setahun, dan meminta pertolongan kepada Tuhan saat ini dalam doa. Di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan Yesus juga akan terus mengasihi, memberkati, menuntun dalam setiap perjalanan hidup, baik mereka yang berhari ulang tahun secara pribadi maupun secara keluarga, diselamatkan oleh Tuhan dalam menapaki hidup hari ini, esok, dan selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak sempat untuk datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Engkau juga akan menguatkan mereka secara jasmani
dan rohani menjalani hidup yang ada di rumah mereka, tetap Tuhan pelihara sehingga mereka akan terus menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan yang memegang kehidupan ini. Kami berdoa pada saat ini bagi yang sakit. Ya Bapa di sorga, Engkau melihat segala daya upaya yang dilakukan oleh keluarga. Segala sakit penyakit yang mereka derita dalam tubuh mereka yang fana ini. Tetapi kami minta pertolongan kepada Tuhan, jamahan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati semua makanan, minuman, obat-obatan, tangan para dokter medis, sehingga mereka akan memperoleh kepulihan kembali yang datangnya dari Tuhan. Kami yakini itu, bahwa Tuhanlah yang membentuk kehidupan kami, dan Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih, diberkatilah seluruh upaya keluarga, sehingga mereka akan kuat memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa pada saat ini bagi semua hamba-hamba Tuhan sebagai alat-Mu di gereja Jemaat GKI Sion Poso, semua karyawan yang ada, pekarya gereja, bagian-bagian pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau mengenal Tuhan. Muji memuliakan nama-Mu dalam hidup ini. Dalam seluruh karya yang kami lakukan, Tuhan tidak membiarkan. Dan apa yang kami lakukan, bahkan semua anggota jemaat akan topang menopang, dukung mendukung, sehingga kami boleh menjalani pelayanan ini dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi para janda duda yatim piatu, orang-orang terpenjara dalam kekurangan, penderitaan oleh karena bencana alam. Engkau juga akan mengasihi mereka lewat orang-orang yang ada di sekeliling mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah Bapa di surga, kami pun berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, para tenaga medis, para relawan yang menangani COVID-19. Tuhan, gugus tugas yang mereka lakukan ini, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan tidak akan menjadi sia-sia, diperkenankan oleh Tuhan. Karena mereka boleh menghadapi bersama dengan Tuhan. Mereka boleh menghadapi dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka semua akan dijadikan sebagai alat Tuhan untuk menangani COVID-19 yang sampai saat ini masih menular di seluruh dunia, bahkan di setiap daerah-daerah masing-masing, khususnya yang ada di Kabupaten Poso. Tuhan, Engkau pelihara sehingga apa yang mereka lakukan akan senantiasa boleh berhasil dengan baik. Bahkan para pasien yang terpapar oleh karena COVID-19, Tuhan akan berikan kesembuhan kepada mereka lewat obat-obatan yang mereka pakai, sehingga mereka akan memuliakan nama-Mu atas kekuatan dan kesembuhan yang mereka alami. Kami pun berdoa bagi yang berduka, keluarga Purayotan dan juga keluarga Fandeu Tarore atas meninggalnya seorang cucu, itulah Yudi Kartorejo Fandeu. Tuhan berikan penguatan-penguatan buat kedua kaum keluarga yang saat ini masih dirundung oleh duka nestapa. Tetapi kasih Tuhan akan terpelihara, menguatkan mereka lewat ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di surga.
Kami pun tak lupa berdoa bagi para pemuda yang boleh melaksanakan pekerjaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saat ini lewat digital. Tuhan memberkati media sosial yang mereka lakukan, karena semua ini demi untuk mewartakan Injil dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Diberkati, diberi kekuatan, kesehatan tubuh kepada mereka sekalian. Demikian kami yang hadir saat ini, yang boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, Penatua Diaken Orgelis Prokantor, diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Terima kasih, diberkatilah semua jemaat-Mu yang boleh menikmati anugerah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biarlah apa yang disampaikan lewat berita firman Allah bagi mereka tidak akan sia-sia, karena firman Allah akan menjalari seluruh hidup dan kerja kami di rumah kami, sehingga jemaat Tuhan akan selalu mengasihi Tuhan dalam menjalani hidup yang ada dan diselamatkan oleh Tuhan, dihindarkan dari segala malapetaka apapun, karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dalam menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita hendak memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bersama-sama kita memuji Tuhan dalam NKB 133, syukur padamu ya Allah. Berseri, syukur atas suka-duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati
kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang atas segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kidung Jemaat 365C ayat 1 dan 2. Bersama-sama kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Yang pertama, ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu dan ibadah kategorial pada hari Jumat. Kedua, persembahan atau pundi setiap ibadah minggu, ibadah evangelisasi dan ibadah kategorial akan dikumpulkan oleh majelis kelompok masing-masing. Ketiga, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk terus mendoakan a. pemerintah, bangsa, dan negara dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terus berupaya memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. B. Para dokter, perawat, dan seluruh relawan yang berada di garis depan dalam penanganan pasien COVID-19. C. Semua pasien terpapar COVID-19 yang dalam perawatan kiranya tetap kuat dan semangat. Gebot yang kedua, akan menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 di Gereja Sion Poso jam 10 WITA. Seorang laki-laki yang bernama Albert Wilson Ribo SSIT, anak dari Bapak Ignatius G. Ribo dan Ibu Elizabeth Mangambe, dengan seorang perempuan yang bernama Medi Astuti Supit, anak dari Bapak Heski Murphy Supit dan Ibu Santi Dwi Wahyuni Ranja. Ibadah persiapan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 17.00 WITA bertempat di Gereja Sion Poso. Mohon kehadiran calon pengantin, orang tua, saksi, dan majelis kelompok pelayanan Bethesda. Yang kelima, berita duka. Telah meninggal dunia almarhum Yudi Kartorejo Vandeu pada hari Jumat tanggal 12 Juni di Parigi dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni di Poso. Yang kedua, telah meninggal dunia almarhumah Ibu Porayo Tan
pada hari Sabtu tanggal 13 Juni di Poso dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Majelis dan Jemaat Sion mengucapkan turut berduka cita. Saya akan membacakan satu buah surat yang akan dibacakan pada saat ini, berasal dari Majelis Klasis Poso Kota nomor 16/1.5/MK PK /6 tahun 2020 perihal keputusan rapat tanggal 13 Juni tahun 2020. Kepada yang terhormat Ketua Majelis dan anggota jemaat seklasis Poso Kota, Gereja Toraja Rehobot Poso di tempat. Salam dalam kasih Tuhan, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang memimpin dan menyertai hidup dan pelayanan kita. Bersama ini kami menyampaikan hasil keputusan koordinasi tentang pembukaan ibadah di rumah ibadah yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 dan salinan protokol pelaksanaan ibadah di rumah ibadah dari Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 15 SE 2020 terlampir. Demikian disampaikan dengan harapan kita terus bersemangat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di masa pandemi ini dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teriring salam dan doa Majelis Klasis Poso Kota tertanda Pendeta Ratna Lagonda STH Ketua, Pendeta S.O. Koronda STH Sekretaris. Lampiran surat nomor 16/1.5/MK /PK /6/2020. Hasil keputusan rapat. 1. Pelaksanaan ibadah di rumah ibadah akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2020 dengan penjelasan A. Bulan Juni dan Juli tahun 2020 tahap sosialisasi dan penyediaan alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia dan surat edaran Kementerian Agama Kabupaten Poso dan surat edaran Majelis Sinode GKST. B. Pelaksanaan ibadah di rumah ibadah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi aman dari pandemi COVID-19. 2. Ibadah atau kegiatan keagamaan sosial seperti nikah kudus dan ibadah-ibadah yang sifatnya mendesak kehadiran jemaat dibatasi kurang lebih 30 orang. 3. Puji-pujian. Pujian dari kelompok penyanyi atau vokal group dalam ibadah duka, penghiburan dan pemakaman ditiadakan. 4. Pelayanan ibadah lansia, teknis pelaksanaannya diatur oleh majelis jemaat. 5. Pelayanan ibadah persekutuan anak diserahkan pengaturannya kepada pengurus persekutuan anak Klasis Poso Kota. 6. Kesiapan jemaat sebagaimana dimaksud pada poin 1A akan ditinjau oleh tim kesehatan. 7. Agar masing-masing jemaat membentuk tim kesehatan dalam melaksanakan protokol kesehatan di jemaat masing-masing. 8. Membentuk tim sosialisasi penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah dan sudah terbentuk, yaitu Ketua Bapak Resa Erungan, anggota Majelis Klasis Poso Kota, anggota Babin Kamtipmas.
Salinan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan sesuai Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia. A. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah. 1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. 2. Melaksanakan pembersihan dan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah. 3. Membatasi jumlah pintu masuk, pintu keluar rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di depan pintu masuk, pintu keluar rumah ibadah. 5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5 atau 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah. 6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai kursi minimal jarak 1 meter. 7. Melaksanakan pengaturan jumlah jemaat atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. 8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. 9. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. 10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dan memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat tamu yang datang dari luar lingkungan ibadah. 12. Membatasi jumlah jemaat yang hadir beribadah maksimal 40% dari daya tampung ruang ibadah. B. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. 1. Jemaat dalam kondisi sehat. 2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak berwenang. 3. Menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. 4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 5. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. 6. Menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter. 7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. 8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. 9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan. Catatan tambahan, protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah dari Kementerian Agama Kabupaten Poso dan Majelis Sinode GKST merujuk pada protokol kesehatan dari Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian penyampaian pada pagi hari ini. Terima kasih.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan, NKB 201 ayat 1 dan 2, di jalan hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang Berkat jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat, duduk kembali saat kita teduh. Kita bangkit berdiri kembali
Memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam